Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk tahun 2024 dengan formasi operator layanan operasional materi kompetensi teknis bagian yang keempat. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin memiliki modul maupun latihan soal lainnya, dapat memesannya di link yang sudah kami sematkan di deskripsi video ini. Langsung saja untuk soal yang pertama, seorang operator layanan operasional sedang menggunakan sistem informasi layanan untuk memproses permintaan pelanggan. Tiba-tiba, sistem mengalami gangguan dan menampilkan pesan error yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Langkah pertama yang harus dilakukan operator tersebut adalah A. Mematikan komputer dan menghidupkannya kembali. B. Menghubungi atasan langsung untuk meminta instruksi. C. Mencatat pesan error secara detail dan waktu kejadiannya. D. Mencoba login ulang ke dalam sistem. E. Melanjutkan pekerjaan menggunakan sistem manual. Jawaban yang tepat adalah C. Dalam menghadapi masalah sistem yang belum pernah terjadi sebelumnya, langkah pertama yang paling tepat adalah mencatat pesan error secara detail beserta waktu kejadiannya. Ini penting untuk proses troubleshooting dan pelaporan masalah ke tim IT atau support system. Dengan informasi yang akurat, masalah dapat lebih cepat diidentifikasi dan diselesaikan. Selanjutnya soal nomor 2. Dalam konteks penggunaan sistem informasi layanan, apa yang dimaksud dengan Single Sign-On atau SSO? A. Proses login yang hanya membutuhkan satu kali input password. B. Sistem keamanan yang menggunakan satu kata sandi untuk semua aplikasi. C. Metode autentikasi yang memungkinkan pengguna mengakses beberapa aplikasi dengan satu set kredensial. D. Fitur yang memungkinkan hanya satu pengguna login pada satu waktu. E. Prosedur login yang mengharuskan verifikasi dari supervisor. Jawaban yang tepat adalah C. Single Sign-On atau SSO adalah metode autentikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses beberapa aplikasi atau sistem dengan menggunakan satu set kredensial atau biasanya username dan password. Ini meningkatkan efisiensi dan keamanan dengan mengurangi jumlah password yang perlu diingat dan dikelola oleh pengguna, sekaligus mempertahankan kontrol akses yang ketat. Selanjutnya soal nomor 3. Operator layanan operasional menghadapi situasi di mana sistem informasi layanan menunjukkan adanya duplikasi data pelanggan. Berdasarkan prosedur operasional standar layanan, tindakan yang paling tepat adalah A. Menghapus salah satu data yang dianggap duplikat. B. Mengabaikan duplikasi dan melanjutkan proses layanan. C. Melakukan verifikasi data dengan menghubungi pelanggan. D. Membuat catatan duplikasi dan melaporkannya ke atasan. E. Menggabungkan kedua data menjadi satu entry. Jawaban yang tepat adalah C. Ketika menghadapi duplikasi data pelanggan, tindakan yang paling tepat sesuai prosedur operasional standar adalah melakukan verifikasi data dengan menghubungi pelanggan. Ini penting untuk memastikan akurasi informasi dan menghindari kesalahan dalam layanan. Verifikasi langsung dengan pelanggan juga membantu dalam pembaharuan data yang mungkin sudah tidak akurat atau ketinggalan zaman. Selanjutnya soal nomor 4. Dalam konteks troubleshooting, dasar sistem layanan apa yang dimaksud dengan escalation metric? A. Daftar langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja sistem. B. Diagram alur untuk menyelesaikan masalah teknis. C. Hierarki kontak untuk melaporkan dan menangani masalah berdasarkan tingkat keseriusannya. D. Metode untuk meningkatkan prioritas tiket layanan. E. Sistem penilaian untuk mengukur kompleksitas masalah. Jawaban yang tepat adalah C. Escalation metric dalam konteks troubleshooting sistem layanan adalah hierarki kontak atau prosedur untuk melaporkan dan menangani masalah berdasarkan tingkat keseriusannya. Ini menentukan siapa yang harus dihubungi, kapan, dan dalam situasi apa ketika masalah tidak dapat diselesaikan pada tingkat dukungan awal.
Matriks ini memastikan bahwa masalah ditangani secara efisien dan oleh personel yang tepat sesuai dengan kompleksitas dan urgensinya. Berikutnya soal nomor 5. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa waktu respons sistem informasi layanan telah meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Langkah troubleshooting awal yang paling tepat adalah A. Melakukan restart server utama. B. Menghapus cache browser pada semua komputer klien. C. Memeriksa log sistem untuk mengidentifikasi pola atau peristiwa tidak biasa. D. Meningkatkan bandwidth jaringan. E. Mengurangi jumlah pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan. Jawaban yang tepat adalah C. Dalam situasi di mana waktu respons sistem meningkat, langkah troubleshooting awal yang paling tepat adalah memeriksa log sistem untuk mengidentifikasi pola atau peristiwa tidak biasa. Log sistem dapat memberikan informasi berharga tentang penyebab perlambatan, seperti proses yang menggunakan sumber daya berlebihan, serangan keamanan, dan masalah konfigurasi. Analisis log memungkinkan pendekatan yang lebih terarah dalam menyelesaikan masalah dibandingkan dengan tindakan lain yang mungkin tidak mengatasi akar permasalahan. Berikutnya soal nomor 6. Dalam penggunaan sistem informasi layanan, apa yang dimaksud dengan data sanitization? A. Proses membersihkan database dari data yang sudah tidak terpakai. B. Teknik untuk memastikan kerahasiaan data pelanggan. C. Metode untuk menghapus virus dan malware dari sistem. D. Prosedur untuk memvalidasi dan membersihkan input data dari karakter atau format yang tidak diinginkan. E. Proses mengenkripsi data sensitif sebelum disimpan. Jawaban yang tepat adalah D. Data sanitization dalam konteks sistem informasi layanan mengacu pada prosedur untuk memvalidasi dan membersihkan input data dari karakter atau format yang tidak diinginkan. Ini penting untuk mencegah serangan seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan masalah keamanan lainnya. Proses ini juga memastikan konsistensi dan integritas data dalam sistem, yang sangat penting untuk operasional layanan yang efektif dan aman. Selanjutnya soal nomor 7. Operator layanan operasional menghadapi masalah di mana beberapa pengguna melaporkan tidak dapat mengakses fitur tertentu dalam sistem informasi layanan. Pendekatan troubleshooting yang paling efektif adalah A. Meminta semua pengguna untuk logout dan login kembali. B. Melakukan pembaharuan sistem secara menyeluruh. C. Memeriksa pengaturan hak akses pengguna dan membandingkannya dengan kebijakan akses yang berlaku. D. Menonaktifkan fitur tersebut untuk semua pengguna. E. Mengirimkan pemberitahuan kepada semua pengguna tentang gangguan layanan. Jawaban yang tepat adalah C. Ketika beberapa pengguna tidak dapat mengakses fitur tertentu, pendekatan troubleshooting yang paling efektif adalah memeriksa pengaturan hak akses pengguna dan membandingkannya dengan kebijakan akses yang berlaku. Ini memungkinkan identifikasi cepat apakah masalah terkait dengan konfigurasi hak akses yang tidak tepat atau perubahan kebijakan yang mungkin telah diterapkan tanpa pemberitahuan. Pendekatan ini lebih tepat sasaran dan efisien dibandingkan dengan solusi yang lebih luas atau disruptif. Selanjutnya soal nomor 8. Dalam konteks prosedur operasional standar layanan, apa yang dimaksud dengan change management? A. Proses mengganti perangkat keras yang sudah usang. B. Metode untuk merotasi staf antar departemen. C. Prosedur formal untuk mengelola dan melacak perubahan dalam sistem atau proses. D. Strategi untuk mengubah budaya organisasi. E. Teknik untuk menangani resistensi karyawan terhadap perubahan teknologi. Jawaban yang tepat adalah C. Change management dalam konteks prosedur operasional. Standar layanan mengacu pada prosedur formal untuk mengelola dan melacak perubahan dalam sistem atau proses. Ini melibatkan perencanaan, pengujian, implementasi, dan dokumentasi perubahan untuk meminimalkan gangguan layanan dan memastikan bahwa perubahan dilakukan secara terkontrol dan dapat diaudit. Proses ini penting untuk menjaga stabilitas dan keandalan sistem informasi layanan sambil memungkinkan perbaikan dan pembaharuan yang diperlukan.
Selanjutnya soal nomor 9. Seorang operator layanan operasional diminta untuk mengimplementasikan fitur baru dalam sistem informasi layanan. Langkah pertama yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar adalah A. Langsung mengimplementasikan fitur tersebut di sistem produksi. B. Membuat pengumuman kepada semua pengguna tentang fitur baru. C. Melakukan analisis dampak dan membuat rencana implementasi. D. Meminta persetujuan dari semua kepala departemen. E. Melatih semua staf tentang penggunaan fitur baru. Jawaban yang tepat adalah C. Sesuai dengan prosedur operasional standar, langkah pertama yang harus dilakukan saat akan mengimplementasikan fitur baru adalah melakukan analisis dampak dan membuat rencana implementasi. Ini penting untuk memahami bagaimana fitur baru akan mempengaruhi sistem yang ada, proses kerja, dan pengguna. Rencana implementasi memastikan bahwa semua aspek perubahan dipertimbangkan, termasuk pengujian, pelatihan, dan strategi rollback jika diperlukan. Pendekatan ini meminimalkan risiko dan memastikan implementasi yang lancar. Berikutnya soal nomor 10. Dalam troubleshooting dasar sistem layanan, apa yang dimaksud dengan istilah root cause analysis? A. Teknik untuk mengidentifikasi virus pada sistem komputer. B. Metode untuk menentukan penyebab utama dari suatu masalah. C. Prosedur untuk menggali database sistem hingga level terdalam. D. Analisis keamanan untuk menemukan celah akses root pada server. E. Proses pemeriksaan kode sumber aplikasi untuk menemukan bug. Jawaban yang tepat adalah B. Root cause analysis adalah metode sistematis untuk menentukan penyebab utama atau akar dari suatu masalah. Dalam konteks troubleshooting sistem layanan, ini melibatkan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor mendasar yang berkontribusi pada masalah, bukan hanya mengatasi gejala permukaan. Tujuannya adalah untuk mencegah masalah serupa terjadi di masa depan dengan mengatasi penyebab sebenarnya, bukan hanya efek yang terlihat. Selanjutnya soal nomor 11. Operator layanan operasional menghadapi situasi di mana sistem informasi layanan menunjukkan peningkatan waktu respon yang signifikan selama jam sibuk. Berdasarkan prinsip troubleshooting dasar, pendekatan yang paling tepat untuk mendiagnosis masalah ini adalah A. Segera meningkatkan kapasitas server tanpa analisis lebih lanjut. B. Membatasi jumlah pengguna yang dapat mengakses sistem pada jam sibuk. C. Melakukan analisis beban kerja sistem dan mengidentifikasi bottleneck. D. Mengimplementasikan sistem antrian untuk semua permintaan layanan. E. Mengganti seluruh infrastruktur jaringan. Jawaban yang tepat adalah C. Pendekatan yang paling tepat untuk mendiagnosis masalah peningkatan waktu respon selama jam sibuk adalah melakukan analisis beban kerja sistem dan mengidentifikasi bottleneck. Ini melibatkan pemeriksaan detail terhadap penggunaan sumber daya sistem seperti CPU, memori, disk I/O, dan bandwidth jaringan selama periode sibuk untuk menemukan komponen yang menjadi hambatan. Analisis ini memungkinkan identifikasi penyebab spesifik dari perlambatan dan membantu dalam merancang solusi yang tepat seperti optimisasi query database, penyesuaian konfigurasi aplikasi, atau peningkatan sumber daya yang tepat sasaran. Berikutnya soal nomor 12. Dalam konteks penggunaan sistem informasi layanan, apa yang dimaksud dengan data integrity check? A. Proses memastikan bahwa data tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. B. Metode untuk memverifikasi bahwa data tidak berubah atau rusak selama penyimpanan atau transmisi. C. Teknik enskripsi data untuk melindungi informasi sensitif. D. Prosedur backup data secara berkala. E. Sistem untuk memantau akses pengguna ke database. Jawaban yang tepat adalah B. Data integrity check adalah metode untuk memverifikasi bahwa data tidak berubah atau rusak selama penyimpanan atau transmisi. Ini penting dalam sistem informasi layanan untuk memastikan keakuratan dan keandalan data yang digunakan dalam operasional. Proses ini dapat melibatkan penggunaan checksum, hash function,
atau metode verifikasi lainnya untuk mendeteksi perubahan yang tidak disengaja atau manipulasi data. Menjaga integritas data adalah kunci untuk pengambilan keputusan yang akurat dan layanan yang andal. Selanjutnya soal nomor 13. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa beberapa data pelanggan dalam sistem informasi layanan tidak konsisten antara modul yang berbeda. Berdasarkan prosedur operasional standar, tindakan yang paling tepat adalah A. Menghapus semua data yang tidak konsisten dan meminta pelanggan untuk mengirimkan ulang informasi mereka. B. Mengabaikan inkonsistensi dan melanjutkan operasi seperti biasa. C. Melakukan audit data menyeluruh, mengidentifikasi sumber inkonsistensi dan memperbaiki data secara sistematis. D. Menonaktifkan akses ke semua modul yang terkena dampak hingga masalah terselesaikan. E. Membuat duplikat database untuk menyimpan versi data yang berbeda. Jawaban yang tepat adalah C. Tindakan yang paling tepat ketika menemukan inkonsistensi data pelanggan antar modul adalah melakukan audit data menyeluruh, mengidentifikasi sumber inkonsistensi dan memperbaiki data secara sistematis. Ini sesuai dengan prosedur operasional standar yang menekankan pentingnya integritas dan akurasi data. Pendekatan ini memungkinkan operator untuk memahami akar penyebab masalah, memperbaiki data yang tidak konsisten, dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya inkonsistensi di masa depan. Hal ini juga meminimalkan gangguan pada operasional dan menghindari kehilangan data penting. Selanjutnya soal nomor 14. Dalam konteks troubleshooting dasar sistem layanan, apa yang dimaksud dengan regression testing? A. Pengujian untuk memastikan bahwa perbaikan bug tidak menimbulkan masalah baru atau memunculkan kembali bug lama. B. Analisis statistik untuk memprediksi kinerja sistem di masa depan. C. Proses mengembalikan sistem ke versi sebelumnya setelah update gagal. D. Metode untuk mengurangi kompleksitas kode sistem secara bertahap. E. Teknik untuk mengidentifikasi bug yang berulang dalam sistem. Jawaban yang tepat adalah A. Regression testing dalam konteks troubleshooting sistem layanan adalah proses pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa perbaikan bug atau penambahan fitur baru tidak menimbulkan masalah baru atau memunculkan kembali bug yang sebelumnya sudah diperbaiki. Ini adalah praktek penting dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi layanan untuk menjaga stabilitas dan reliabilitas sistem setelah dilakukan perubahan. Regression testing membantu memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak memiliki efek samping dan tidak diinginkan pada fungsionalitas sistem yang sudah ada. Berikutnya soal nomor 15. Operator layanan operasional diminta untuk mengimplementasikan prosedur baru dalam sistem informasi layanan. Langkah kritis yang harus dilakukan sebelum implementasi penuh adalah A. Melakukan sosialisasi prosedur baru kepada seluruh staf. B. Membuat dokumen lengkap tentang prosedur baru. C. Melakukan uji coba terbatas atau pilot test dalam kelompok pengguna tertentu. D. Meminta persetujuan dari semua kepala departemen. E. Mengadakan pelatihan intensif untuk semua operator. Jawaban yang tepat adalah C. Sebelum mengimplementasikan prosedur baru secara penuh dalam sistem informasi layanan, langkah kritis yang harus dilakukan adalah melakukan uji coba terbatas atau pilot test pada kelompok pengguna tertentu. Pilot test memungkinkan operator untuk mengevaluasi efektivitas prosedur baru dalam lingkungan yang terkontrol, mengidentifikasi potensi masalah atau area yang membutuhkan penyesuaian, dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna sebelum implementasi skala penuh. Pendekatan ini membantu meminimalkan risiko dan memastikan bahwa prosedur baru dapat diintegrasikan dengan lancar ke dalam operasi yang ada. Demikian soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.